Surga adalah tempat kediaman Allah dan orang-orang yang telah diselamatkannya. Hanya di Alkitab, mereka yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka yang akan masuk surga. Bagi mereka yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, tidak ada tempat di surga. Bagaimana mungkin mereka yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat masuk surga? Hanya kebodohan mereka dan tidak ada iman dalam diri mereka yang berkata demikian. Yesus menyatakan otoritas tertingginya atas seluruh ciptaan. Ia telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, yang berarti bahwa ia berada dalam kontrol penuh atas segala yang ada. Pernyataan ini merupakan kuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ia telah mengalahkan maut dan telah bangkit dari kematian. Kuasanya yang besar ini dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Ayat ini memberikan kita jaminan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Salam saudara-saudari seiman. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang dapat membawa kami kepada keselamatan. Kami telah menerima Dia sebagai juru selamat kami, dan kami percaya bahwa Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami juga percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan telah naik ke surga. Dia sekarang duduk sebelah kanan Allah, Bapa, dan Dialah yang memerintah segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Otoritas tertinggi Yesus adalah pernyataan tentang keilahian dan kuasanya. Pernyataan ini terdapat dalam Matius 28 ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dalam ayat ini, Yesus menyatakan bahwa Ia telah diberikan segala kuasa. Kuasa ini meliputi segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi. Dengan demikian, Yesus berada dalam kontrol penuh atas segala yang ada. Makna otoritas tertinggi Yesus bagi kita. Otoritas tertinggi Yesus memiliki makna yang besar bagi kita. Otoritas ini memberikan kita jaminan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dengan demikian, kita dapat bersandar kepadanya dalam segala hal. Otoritas Yesus juga memberi kita jaminan keselamatan. Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Kuasanya yang besar ini dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Pernyataan ini juga merupakan kuasa Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ia telah mengalahkan maut dan telah bangkit dari kematian. Kuasanya yang besar ini dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Yang dimaksud kehidupan kekal itu kehidupan di surga, bukan di dunia. Jadi intinya, Yesus memberi jaminan bagi kita kehidupan di surga bersama Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang tidak percaya Yesus Kristus, tidak ada jaminan mereka akan masuk surga. Janganlah kita menunda-nunda untuk percaya kepada Yesus Kristus. Keselamatan adalah anugerah Allah yang gratis, tetapi kita harus menerimanya dengan iman. Jika kita menunggu terlalu lama, maka kita mungkin akan menyesalinya. Sekaranglah waktunya untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menerima hidup yang kekal. Dia adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Firman Roma 10 ayat 9 menyatakan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Iman ini haruslah diekspresikan melalui pengakuan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan melalui kepercayaan kita kepada Allah bahwa Dia telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu, jika kita ingin masuk surga, maka kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus mengakui iman kita kepada Yesus Kristus kepada orang lain. Kita juga harus hidup sesuai dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Jika kita melakukan hal-hal ini, maka kita akan diselamatkan dari dosa-dosa kita dan akan menerima hidup yang kekal di surga. Beberapa contoh bagaimana firman Roma 10 ayat 9 dapat diterapkan. 1. Orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus akan mengalami keselamatan dari dosa dan hukuman. Mereka akan dibebaskan dari dosa-dosa mereka dan akan menerima pengampunan dari Allah. Kedua, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus akan menerima hidup yang kekal. Mereka akan hidup bersama Allah selamanya dalam kebahagiaan dan kesempurnaan. Yang terakhir, ketiga, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus akan mengalami kasih, sukacita, dan kedamaian yang sempurna. Mereka akan hidup dalam hubungan yang intim dengan Allah dan dengan orang-orang lain yang percaya kepada Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9 adalah berita yang baik bagi semua orang yang percaya. Firman ini memberi kita jaminan bahwa keselamatan dan hidup yang kekal tersedia bagi kita melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang dimaksud kehidupan kekal itu kehidupan di surga, bukan di dunia. Jadi intinya, Yesus memberi jaminan bagi kita kehidupan di surga bersama Tuhan Yesus, dan bagi mereka yang tidak percaya Yesus Kristus, tidak ada jaminan mereka akan masuk surga. Sebelum kita mengakhiri video YouTube ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur kepadamu atas kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Firman-Mu telah menyentuh hati kami dan menguatkan iman kami kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau menguatkan iman kami dan membimbing kami di jalan yang benar. Jauhkan kami dari dosa dan tuntun kami agar kami selalu hidup menurut kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Semoga mereka dapat mengenal kasih-Mu dan menerima keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi mereka. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa agar Engkau menyertai kami sepanjang hari ini dan hari-hari mendatang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.